emang Prabowo mau kemudian hanya sekedar jadi penonton aja? Manuver kemana? Ya manuver kemanapun termasuk ke Anies dong. I see. Kalau misalnya kemudian Anies dengan PKS, PSI kemudian jadi, emang happy Prabowo-nya? Enggak dong, dia kan presidennya. Nah di balik itu mesti ngerti dong, paham dong. Dia biarkan aja, ini proses ini biarkan aja berlangsung gitu. Oke. Ini akan memancing kemudian membangun komunikasi. Asal jangan Kaisang dijadikan wagub. Iya dong. Ya salah satu yang kemudian kita lahirkan adalah tentang live TikToknya Anies itu. Oke. Live TikTok itu ya, Iya, yang live kemudian TikTok. muncul apa? Iya. Anies Bubble gitu. Anies Bubble segala macam. Itu kan emang ceritanya emang mulus begitu aja, enggak juga lah. Yang jelas gini deh, kalau aku lihat gini ya, mudah-mudahan secepatnya kemudian kalau kita berharap ya, Anies secepatnya kemudian mendapat dukungan dari partai pendukung ya. Lalu yang kedua juga, kita juga berharap mudah-mudahan Anies dan Sudirman Said kemudian bisa menemukan sebuah solusi yang terbaik lah ya. Bangun komunikasi. Ini orang hebat nih, dua-duanya orang hebat, ini duet maut ini. Dan diantara dua-duanya jangan sampai kemudian mau jadi, kita berharap mudah-mudahan tidak menjadi proksi lah. Proksi dari kekuasaan sekarang ini. Iya betul. Oke. Sayang banget lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, sobat RH sekalian, tadi ada teman saya yang telepon ya. Dan dia adalah loyalis teman lama Anies Baswedan. Saya bilang daripada telepon, lebih baik kita ngomong di RH channel. Banyak hal yang mau saya diskusikan dan dikonfirmasikan dan juga perlu untuk sobat era sekalian. Sony Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan bro. Oh iya. Kalau kiri dimarahin kita bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kanan kiri itu ya nggak ngerti budaya aja ya. Saya pernah punya teman di Irak. Teman Irak waktu di India. Ya kalau dia nunjuk tangan kiri aja. Pakai jilbab orangnya. Jadi saya pikir itu fenomena Indonesia aja. Jangan-jangan ya. Tapi saya nggak tahu juga ya persisnya. Selamat Bro Sony. Ya, selamat. Gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah baik. Jadi saudara sekalian, saya sengaja menampilkan Sony ya, yang juga jubir 98 Nusantara ya. Apa? Dulu lagi zaman ngelaporin ini. Ngelaporin siapa? Ini lagi ramai Firly Bahuri yang main badminton itu. Oke, Firly Bahuri. Tapi yang lucunya juga sebelum saya membahas soal Anies, beliau ini ternyata punya sejarah tentang geng motor ya. Tadi ceritakan sedikit bro, ceritakan sedikit. Ya kasus Vina ya. Iya kasus itu Vina. Jadi sangat fenomenal dan saya tahu itu dulu ketika saya masih SMP ya. SMP itu dan geng motor ketika itu pas tahun 88 lah. 88. Oh, berarti saya SMA awal lah ya. Iya. Tahun 88 itu banyak berdiri geng motor. Waktu itu belum banyak lah. Baru ada XTC, kemudian ada Moonraker, kemudian ada Briges. STC itu apa? XTC itu, waduh itu Ecstasy gitu ya? Ecstasy. Oke. Itu singkatannya jorok banget itu. Oke. Nggak usah disampaikan. Moonraker, dulu kan ada film James Bond Moonraker itu. Ya, Moonraker. Ya, Moonraker. Ya. Nah kemudian ada Briges. Brigade 7. Itu SMA 7 tuh yang terkenal dulu sering tawuran. Dan di tahun-tahun itulah awal dari geng motor itu berdiri. Gitu. Dan itu mereka sering kali kebut-kebutan di Jalan Dago. Oke. Kebut-kebutan di Jalan Dago dan mereka sering kali bersaing lah. Gitu. Oke, menanjak jalannya ya. Iya, menanjak dan menurun. Oke, tapi bro, tolong suara jangan disimpan kalau ngomong. Oke. Ada kecenderungan menyimpan suara. Kalau disimpan gitu nanti suaranya nggak keluar dia. Oke. Jadi yang kasus Vina kemarin gimana? Antara siapa sama siapa? Aduh, kalau saya sih nggak begitu mengikuti ya. Cuman kemungkinan kalau yang saya
tanya-tanya sama teman-teman, ini kan salah satu perseteruan antara geng motor juga gitu. Oke, yang meninggal, yang katakanlah pacar Vina Itu anggota geng pacarnya motor. anggota geng motor. Apa? Kalau nggak salah ekstasi deh. Oke, lawannya kalau tidak salah juga ya. Iya, kalau tidak salah itu Moonraker. Kalau tidak salah ya Kalau sudahlah. tidak salah. Kalau saya minta maaf. Iya. Jadi Jadi dilatar belakangin oleh eksistensi perseteruan dua geng motor itu. yang sampai sekarang masih ada gitu ya. Masih gitu. Oke. Dan dulu sekarang bukan hanya di Bandung kan, udah masuk ke Cianjur, kemana daerah-daerah kecil. Justru di situ yang lebih aktif. Saya tuh Tapi kalau yang di Bandung sendiri sekarang udah lebih cenderung lebih damai. Itu. Vina itu di mana dibunuhnya? Di Cirebon. Oh iya di Cirebon ya. Di Cirebon. Tapi karena geng motor ini kemudian kemana-mana ya. Kemana-mana, ke kota-kota kecil di Jawa Barat. Oke. Ini seperti orkes dangdut, begitu di kota nggak laku lagi dia ke desa-desa ya. Oke, bro Sony, kita tidak bicara soal geng motor tapi bicara soal Anies Baswedan ya. Saya ingin klarifikasi dulu. Anda udah lama ya kenal Anies ya? Kenal Anies dari tahun berapa ya? Tahun 94 lah. 94. Iya 94. Mungkin biar pemirsa tidak protes saya, mungkin dijelaskan tuh proses perkenalan sampai sekarang mungkin. Dulu kebetulan saya aktif di Senat Mahasiswa Pusat. Kalau sekarang kan namanya BEM. Kalau dulu kan Senat. Ya, pengurus hariannya lah. SMPT dulu. SMPT, betul. Ya. Nah kebetulan saya kan di bidang pembinaan dan pengkaderan. Unpad. Di Unpad. Nah kemudian saya diperintahkan oleh Ketua Senat saya, Gus Eriansah, itu sobatnya Anies, kemudian untuk belajar tentang proses pengkaderan ke Jogja. Dulu itu ada dua kutub kan. Dulu ada Anies dulu di garis yang lebih kanan, Ya. dan Andi Arief yang di sebelah kiri. Oke. Nah kemudian saya diminta untuk belajar kedua-duanya. Oke. Andi Arief itu dulu ada Smith. Nah Smith, Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi. Ya. Dulu beberapa kali saya pernah ikut juga kegiatan itu di Malang segala macam. Kalau Anies memang ketua SMPT dia, ketua betul. Senat yang kedua. Betul. Setelah almarhum Hoiri Umar. Oke. Disitulah kita berkenalan. Sejak 94 berarti ya? 94. Oke. Dan di 94 itu kan ada satu pertemuan di zaman Orde Baru yang jumlah universitasnya kalau nggak salah 147. Pertemuan Senat Perguruan Tinggi seluruh Indonesia itu yang di Jogja di Kaliurang. Sebelumnya Saya tahu itu. ya saya hadir di situ. Saya pernah waktu acara itu ada Helmi yang Farhamen kecil itu ya. Iya betul. Iya, Helmi itu yang Iya kan? yang apa namanya? Suaranya khas gitu. Iya, Ami. Iya, betul. Iya. Dan sebelumnya kan UI kalau nggak salah juga dia bikin pertemuan, cuman kalau nggak salah ada cuma 37 universitas. Oke. Yang Hendro Priyono diangkat-angkat itu. Oke. Hendro Priyono kan waktu itu jadi kalau nggak salah jadi Pangdam ya. Dulu saya ingat waktu kejadian itu saya berboncengan dengan Nezar Patria yang sekarang Wamenko ya. Iya betul. Dia orang Smith juga. Dunia terbalik-balik yang jelas. Dan yang tadinya Smith radikal jadi sekarang masuk dalam lingkaran Jokowi ya. jadi udah bosan kali. Udah bosan ya. Sorry Nezar ya, sorry Nezar. Dan pertemuan itu 147 kalau nggak salah. Oke. Itu kan pertemuan perguruan tinggi terbanyak yang pernah ada ketika zaman Orde Baru, dan pada waktu itu kan salah satu anggota presidiumnya dipimpinnya oleh Anies. Oke, dan Anies itu memang dulu yang namanya outsidernya yang orang mahasiswa Smith itu. Betul. Karena dianggap yang radikal, yang luar sistem. Iya, kan? betul. Oke, lalu setelah itu kapan lagi ketemu Anies? Sejak saat itu. Udah lama. Waktu itu saya ketemu lagi sama Mas Anies lagi waktu ini Mas Anies jadi rektor ya. Oh, Paramadina. Udah gitu ketemu, itu diundang pertama kali Mas Anies lagi waktu deklarasi tentang Indonesia Mengajar ya. Sorry, saya nggak bisa tahan ini. Anies kan angkatan 89 di UGM. Kalau betul. Sony angkatan 91. 91. Oke, 2 tahun bedanya. Oke, silakan terus. Nah waktu itu kan waktu Indonesia Mengajar. Atau Indonesia Mengajar diundang kan kalau nggak salah di Geraha Bapindo lah. Ketemu ngobrol-ngobrol di sana. Terus ketemu lagi waktu Mas Anies ikutan konvensi Partai Demokrat. Oke. Nah kebetulan kan saya LO-nya Pak Marzuki Ali pada waktu itu. Oke. Nah ya kita bantulah. Mas Anies kan dulu, pertama kali Anies yang saya tahu yang namanya turun tangan itu
itu adalah menurut saya, maaf kalau saya salah ya. Ya. Itu pertama kali dibuat ketika Mas Anies di konvensi ikutan Partai Demokrat. Oh, ke komunitas turun tangan ya? Turun tangan. Jadi mengajak para anak muda untuk kemudian peduli terhadap masalah-masalah politik. Waktu itu dia masih rektor Paramadina. Waktu Kalau nggak konvensi. salah, iya, masih kalau nggak salah rektor Masih, Paramadina. ya, masih. Iya betul. Nah disitulah aku berkenalan kan ada namanya Billy di situ. Iya, iya. Ada namanya Anggun di situ. Yang sekarang juga masih tetap sama Mas Anies. Saya sempat juga dimintai masukan soal pembangunan hukum. Ya saya bantulah. Kan kasihan banget Mas Anies itu betul-betul itu. Mas Anies itu betul-betul relawan betul itu. Nah dulu kan Pak Marzuki Ali kan lumayan lah. Ya. Kan ketua DPR RI, kemudian wakil Dewan Pembina. Jadi kalau misalnya di daerah itu pasti ada proses Ada saja. penyambutan. Ya. Dan waktu aku kebetulan ini temen kan Mas Anies sudah aja sekalian juga kita sambut lah. Jadi main dua kaki. Main dua kaki. Tapi aku minta izin dulu sama Marzuki. Wah itu kawan saya. Ya terserah kamu lah katanya. Aduh. Jadi tahu nggak hasilnya? Hasilnya kayak bagaimana konsep konvensi itu? Hasilnya yang pertama itu kan Dahlan Iskan. Ada oke. Yang kedua Marzuki Ali. Oke. Anies nomor berapa? Anies kalau nggak salah nomor berapa ya, dari total itu kan ada 11 ya. Ya. Itu lumayan loh Anies itu kalau nggak salah. Oke. Di papan tengah lah. Papan tengah ya. Papan tengah. Klasmen papan tengah. Iya. Walaupun akhirnya tidak bisa mengajukan juga. Iya nggak bisa karena cuman berapa kan, cuman 9% kalau nggak salah. Iya. Pokoknya gagal total ya. Iya betul. Lalu kapan lagi kenal? So, sampai terakhir sampai kemudian masuk tim ini coba ceritakan. Konvensi, kemudian ketemu lagi waktu, oh ya kebetulan kan saya bantuin ini Mas Anies lagi waktu ini ya Pilgub DKI. Oke. Pilgub DKI 2016 2017. ya, Pilgub DKI. Waktu itu saya ngomong sama Pak Marzuki Ali, Pak, saya bilang saya mau bantuin Anies. Kenapa ya? Kan teman saya, Mas. Oh ya udah, akhirnya diteleponin sama Pak Marzuki. Dulu saya nggak ada, dulu ada nomor telepon cuman hilang. Oke. Telepon sama Pak Marzuki Ali, udah gitu di SMS kalau nggak salah, dulu masih zaman SMS atau BlackBerry saya lupa lagi lah. Itu beberapa saat kemudian sore Mas Anies telepon saya. Oke. Telepon, dia bilang ya ngobrol-ngobrol ya akhirnya kita bantu gitu. Oh. Cuman kita bantu ya cukup seru aja lah. Kan yang lain masuk ke dalam tim ses ya, kita bikin jalur sendiri lah. Oke. Pilpres kemarin? Pas Pilpres kemarin, jadi gini, ketemu lagi sama Mas Anies ya. Ya. Pas sudah Pilgub, Ya. kita jalan sendiri, Hmm. nggak ada koordinasi dengan tim sukses. Ya. Teman-teman Aksi 98, alhamdulillah berhasil, berhenti juga di situ. Ketemu lagi sama Mas Anies waktu itu lagi pas waktu, kebetulan kan aku penulis nih, Ya. animasi Recorded Series Ya. yang dibuat oleh Tengku Wisnu sama Ari Untung. Ya. Nah kebetulan lagi waktu launchingnya Mas Anies hadir. Hmm. Udah lama ketemu lagi, kamu kemana katanya. Dia bilang, wah ini sombong katanya. Dia bilang kan. Iya. Saya bilang, nanti kapan-kapan kita ketemu ya katanya. Udah. Ketemu lagi pas Covid. Oke. Nah kebetulan kan saya bantuin buat Bupati Beltim, Siapa? tim pemenangan, Burhanuddin. Oke. Saya bantuin buat tim. Itu setelah yang itu yang agak buta itu ya, yang agak buta warna itu ya, ada yang anunya kurang. Dulu ada yang Pak siapa? Oke lah, terus saja. Nah udah di situ kemudian saya bantu jadi staf ahli di Bupati Beltim sampai sekarang masih jadi staf ahli Bupati Beltim. Masih Bultim? Masih. Beltim tuh yang sama? Belitung orang yang Timur sama? ya. Orang yang sama? Ya dengan Burhanuddin itu. Oh, Yang dibantu itu. Iya, Tapi untuk urusan-urusan di Jakarta. Aku bantu urusan Jakarta. Iya. Nah kemudian dia cerita, Kang kenal sama Anies nggak? Saya bilang ya kenal lah, dia kan terkenal. Emang kenapa? Dulu lagi zamannya Ahok katanya. Dulu Beltim ini mau dibantu, bantu hibah kendaraan. Maksudnya bisa bantu nggak ya? Saya coba. Namanya Ahok. Oh maksudnya dari DKI? Dari DKI. Oke. Mau dibantu kan? Iya. Cuman putus karena emang Ahok waktu itu kan udah nggak jadi gubernur kan. Iya. Terus saya bilang saya coba aja. Nah cuman aku masukin ajuan ya normal aja. Iya. Begitu normal aja, tiba waktunya kemudian ketemu kan. Kemudian kita pakai masker.
Anies waktu itu masih belum ngeh kan dengan Pak Bupati kemudian cerita lah. Kebetulan aku dampingin lah. Dia cerita bagaimana kemudian kerasnya ketika dia pilkada di Beltim. Nggak beda jauh dengan ketika Mas Anies lagi waktu di DKI. Begitu udah selesai, aku buka masker pas Anies mau ngomong, loh Pak Bupati kok kenal ini di mana? Di situ ya udah di situ ngobrol sampai jadi tim sukses. Gitu. Oke, tim sukses buat Pilpres. Oh Pilpres, sorry. Waktu itu di bagian apa? Aku di konten kreatif. Oh, konten kreatif. Di bagian apa waktu itu? Konten kreatif bikin konten. Enggak, maksudnya di bagian apa? Kalau saya kan di bagian jubir, di bagian hukum gitu. Ada khusus komunikasi. Ya. Di bawahnya adalah konten kreator. Ya, Oke. ya. Jadi kalau kita tidak saling mengenal posisi kita wajar, tapi orangnya kita kenal. Kagak penting-penting amat ya posisinya apa gitu ya. Ya salah satu yang kemudian kita lahirkan adalah tentang live TikToknya Anies itu. Oke. Live TikTok itu ya, yang kemudian TikTok, muncul apa? Anies Bubble gitu. Anies Bubble segala macam. Itu kan emang ceritanya emang mulus begitu aja, enggak juga lah. Oke. Itu banyak hal drama-drama di belakang juga yang menurut saya kan kita harus yakinkan betul sama Anies kan. Awalnya nggak mau TikTok dia. Dulu itu TikTok dianggapnya satu hal yang aduh ini apaan gitu. Buat bagian timnya Anies ya. Iya. TikTok ini menurut mereka nggak Anies banget gitu loh. Gitu. Tapi kemudian kan berkembang. Ya mereka kemudian oh ya ternyata ini live bisa. Pertama TikTok kapan? Itu kalau nggak salah itu bulannya. Saya ingat pokoknya gini. Kita waktu itu meyakinkan Mas Anies itu kan berapa kali ya? Salah satu yang saya kejar itu waktu dia di Pontianak. Dari Pontianak itu kemudian kita minta bantuan ke Mas Deddy Wijaya yang ngedampingin. Kemudian kita juga minta bantuan ke Mas Rene kemudian kalau nggak salah dia endorse Mas Iwet untuk terus bantu juga meyakinkan Mas Anies. Pada akhirnya setelah dari Pontianak kemudian kan ke Jawa Timur. Yeah. Dari Jawa Timur kemudian ada doa itu istighosah segala macam. Nah disitulah malam-malam dalam perjalanan itu pertama kali. Kapan itu kira-kira? Aduh bulan apa? Tapi bisa sih di Desember. Desember kali ya. Soalnya kayaknya nge-TikToknya itu roda-roda bareng sama saya. Maksudnya saya pun baru bulan-bulan itu juga nge-TikToknya. Iya kan? Dibilang, itu 2 kali langsung ramai itu. Anies katanya, lu padahal gak ada hubungannya ya. Gitu. Betul. Tapi sekarang TikTok saya walaupun 50.000 tapi udah jarang saya nge-TikTok lagi kan. Kadang-kadang saya TikTok live tapi ada juga TikToknya. Oke, itu another story ya. Lalu kemudian banyak hal yang ingin saya konfirmasi ya. Setelah apa penilaian Anda terhadap hasil Pilpres kemarin? Yang menurut saya kan penilaian kita sama lah sama sekian banyak orang bahwa ini kan adalah proses Pilpres yang paling brutal selama sejarah ya. Cuman ya kita waktu itu juga begitu udah selesai acara Pilpres kan aku sempat jalan kan sama Mas Anies lah ngobrol. Jadi gimana Kang? Kalau aku sih jujur Mas saya bilang kan. Kita juga tahu lah ini kan Pilpres paling brutal dan segala macam. Cuman situasi dan kondisinya seperti ini. Tapi kalau saya bilang saya lebih sukanya kita menatap ke depan aja Mas. Saya bilang. Kita ini kan pejuang dan petarung gitu. Kita ngapain juga kan bicaranya lebih banyak ke belakang. Mungkin kita suka nggak suka apapun bentuk hasilnya kita kalah. Itu mungkin mereka curang segala macam. Setelah putusan MK atau sebelum putusan MK? Belum. Bahkan sebelum putusan MK? Sebelum putusan MK. Maksud saya itu proses itu tetap berjalan silakan. Iya. Tapi kalau kita sebagai aktivis mesti pejuang, mestinya kan kita lihat ke depan itu harus jauh lebih matang. Kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya apapun bentuknya mereka curang atau apa, kita ini kalah saya bilang. Mestinya kita harus bisa mengantisipasi kecurangan mereka, mungkin kita harus lebih kuat. Jadi kalau menurut saya, katakan persiapan ke depan itu dulu sekitar 2 tahun ketika Mas Anies selesai dari gubernur, mungkin ke depan harus jauh lebih harus lebih siap, harus lebih lama. Anda yakin dengan persiapan lebih baik Pilpres akan menang? Orang menangnya karena gentong babi konon katanya. Kita yakin harus Mas.
Harus yakin. Kalau nggak ada keyakinan berarti kita akan berhenti. Oke. Nggak boleh kita kemudian nggak yakin, itu kan bahaya. Oke. Yakin sama. Yakin kalah ya nggak apa-apa gitu kan, karena emang Tuhan sudah tentukan gitu. Oke. Tapi keyakinan itu kan tidak boleh hilang. Kalau misalnya keyakinan hilang, Islam nggak ada, Pak. Wah, luar biasa. BTW ketika setelah putusan MK, saatnya setelah selesainya semua, sempat bertemu lagi sama Anies? Sempat ketemu. Kapan tuh? 2 hari atau 3 hari setelah Putusan MK? bukan, lagi waktu acara pernikahan, ulang tahun pernikahannya Mas Oh, Anies. Kalau nggak salah Bung Refli juga hadir kan di situ? Hadir. Iya, di situ. 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah dari situ. Oke. Kita ngobrol. Ngobrol berdua. Bertiga sama Yudisman, Odis. Oke. Dia ketua PIM 98. Oke. Apa yang dibicarakan waktu itu? Banyak hal ya. Mas Anies pada waktu itu dia pengen banyak masukan dan evaluasi lah. Gitu. Waktu itu saya bilang, Mas Anies, ini mohon maaf, saya bilang mesti saya sampaikan. Mas Anies mau marah juga nggak apa-apa, saya bilang. Mas Anies nggak suka sama saya juga nggak apa-apa. Yang jelas saya tahu, saya bilang maksud saya adalah baik. Nggak apa-apa Kang, coba cerita aja. Ya akhirnya saya cerita evaluasi lah dari proses yang sudah berjalan ya. Dan saya kan dikasih ruang ya kan untuk kemudian bisa bercerita kan. Mas Anies cukup kaget juga kan. Ya kalau saya cuek aja, saya bilang saya sebut nama, saya sebut lokasi, saya sebut tanggal. Kalau mau dikonfirmasi juga silahkan, saya bilang. Oh, hal-hal yang terkait dengan cerita tentang perilaku orang-orang lingkarannya gitu ya? Iya betul. Dan kalau aku sih maksudnya gini Bang, di satu sisi banyak hal yang kemudian aku juga nggak sepakat gitu dari apa mereka jalankan. Cuman pilihan aku selalu tidak mencari konflik Bang di ujungnya. Oke. Harus cari solusi. Oke. Orang berkonflik dengan siapapun dan terakhirnya konflik bagiku itu udah biasa. Tapi kalau kemudian kita berkonflik pada akhirnya kita jadi saudara, itu yang luar biasa. Oke. Dan aku selalu menjalankan itu. Oke. Coba lihat aja kalau aku beberapa hal dengan teman-teman yang di lingkarannya pada akhirnya dan ujungnya selalu happy ending gitu. Oke, karena senyummu itu loh. Enggak lah. Enggak karena itu tadi Bang. Bang, itu kalau nggak selesai Jadi musuh beliau banyak banget Bang. Ngapain juga? Pertama kali kenal juga karena senyumnya itu, ketawanya itu. Dan saya kan gak baperan Bang. Kita pertama kali ketemu di mana ya? Menteng, di Menteng. Oh di Menteng ya? Menteng ya? Menteng ya kalau nggak salah. Iya di Menteng ya. Oke, saya ingin kuliti satu-satu ya. Anies sempat ngomong nggak sepanjang pernah bertemu soal gubernur DKI? Pernah juga ngobrol waktu itu. Pada saat itu ya ngobrol. Ya. Pada saat setelah putusan MK ya? Iya betul. Oke. Ya waktu itu kan Anies minta masukan lah, masukan dan pandangan gitu. Iya. Kedepannya akan seperti apa dan kemudian kita akan diskusi. Kalau maju seperti apa, kalau nggak maju kemudian seperti apa. Gitu. Dan tentunya pada suatu itu situasi dan kondisi pada waktu itu kan orang sama-sama paham dong. Itu MK itu kan itu semuanya dikuliti semua Bang. Kan Bang RH sendiri yang menjalani. Iya. Itu gimana nggak dikuliti sih sebenarnya kan? Orang ngelihat udah mata telanjang sekali lah. Sebenarnya keputusan yang adil tuh yang harus diambil tuh sebenarnya apa kan udah jelas sebenarnya. Tapi kan kemudian dengan serta-merta ya kan? Dan orang tidak pernah menyangka ternyata ketua MK-nya sendiri yang kemudian membelot. Padahal kita dari awal itu kelihatan sekali mereka itu bahwa dia itu adalah akan berlaku adil gitu. Nah, dalam situasi kondisi tiba-tiba keputusannya dengan sangat berani, dengan resiko yang sangat tinggi, nggak memperdulikan kemudian pandangan dan penilaian masyarakat, diambillah keputusan yang sangat tidak adil. Di situ kan trauma semua. Jangan-jangan Anies juga akan dibegitukan lagi gitu, ya kan? Udah janganlah gitu kan. Beberapa teman juga bilang, waduh janganlah gitu kan, sayanglah gitu. Tapi kemudian kita kan diskusi juga di hal situ. Diskusi bahwa ada beberapa hal yang sifatnya objektif gitu. Akhirnya objektif bahwa sekapasitasnya Anies sayang kalau misalnya hanya sekedar jadi penonton di pinggiran. Iya, penonton di pinggiran.
Walaupun bagaimanapun juga yang namanya policy, yang namanya kebijakan itu kan yang dirasakan oleh masyarakat itu jauh lebih penting daripada satu saja kebijakan. Policy yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat lebih bermanfaat daripada 1000 omon-omon. Iya kan? Gitu. Kalau saya menjawabnya iya dan tidak. Iya dan tidak. Itu tergantung division of labor, pembagian tugas ya. Oke. Oke. Pendapat Anda mengenai kok kesannya Anda kenal baik ya sama Sudirman Said kan pastinya? Alhamdulillah baik. Pernah ngobrol nggak? Sering juga. Secara pribadi gini? Oh, jarang ngobrol. Pernah berarti? Tapi pernah. Iya kan? Apa penilaian Anda? Kok kayaknya mereka sekarang ini lagi berseteru, berseteru gitu ya? Gini Bang, kalau menurut saya Bang, jatuh cinta itu kan macam-macam Bang. Oke. Benar nggak jatuh cinta tuh? Galih dan Ratna itu dimulai juga karena cinta. Kalau menurut aku ini adalah salah satu bentuk percintaan di antara mereka sendiri kalau menurut aku. Karena nggak akan mungkin kemudian berseteru kalau misalnya dua-duanya juga tidak sama-sama saling jatuh cinta gitu. Ya, tapi berarti ini breaking up berarti. Ya. Berarti proses menuju perceraian ini, bukan proses menuju percintaan. Belum selesai ceritanya Bang. Oke, silakan terus. Itu satu. Jadi kalau menurut saya begini ya pandangan saya. Anies adalah dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, apapun bentuknya, beliau adalah merupakan gubernur yang terbaik. Hasil-hasil di Jakarta itu udah jelas. Apapun bentuk kritikannya terhadap beliau, terhadap orang-orang kemudian di sekitarnya dan segala macam. Orang-orang sekitarnya Anies mampu juga mensupport Anies menjadi hasil yang baik ketika membuat kebijakan-kebijakan yang ada di Jakarta. Mereka ini orang-orang cerdas loh, orang-orang pintar loh mereka ini. Aku salut juga ke mereka, aku banyak belajar sama mereka. Gitu. Jadi kalaupun mereka ada kemudian kemarin terlalu kemudian memprotek Anies dan segala macam, satu hal yang wajar juga menurut aku gitu. Ya kan? Cuman orang-orang yang kemudian baru datang ini mampu nggak kemudian mengimbangi mereka gitu. Jangan sampai kemudian orang yang kemudian baru datang dan segala macam positioningnya juga tiba-tiba ingin dapat privilege yang lebih. Gitu. Pertarungannya di mana? Di karya. Makanya kalau saya terus terang saya sendiri nggak terlalu bermasalah sama mereka karena pertarungannya ada di karya. Tuh. Intinya adalah Anies seperti itu, segala bentuk kekurangannya Anies tetap adalah merupakan gubernur yang terbaik. Salah satunya adalah di Jakarta ini. Itu satu. Mas Sudirman Said dengan segala kekurangannya dan segala macam, yang saya tahu dan saya kenal, selalu mengambil posisi-posisi yang sulit. Dan ketika orang lain kemudian tidak mampu dan tidak mau menjalankan. Oke. Selama di Jakarta? Selama menjadi ini gubernur. Di Pilpres. Oh di Pilpres. Sudirman Said yang saya tahu di Pilpres itu adalah orang yang selalu mengambil risiko, mengambil pilihan-pilihan yang tidak semua orang mau, bahkan mau kemudian ditinggalkan dan diambil oleh Sudirman Said. Misalnya apa? Saksi. Oke, mengelola saksi. Pengelolaan saksi. Iya. Itu diambil Sudirman Said tinggal segala risikonya. Oke. Itu satu. Lalu yang kedua, lagi acara di G segala macam. Ya. Itu salah satunya andilnya adalah Sudirman Said juga. Jadi Sudirman Said itu dengan segala orang-orang yang menurut saya dia sangat tulus, ikhlas dalam mengambil sebuah pilihan-pilihan yang buat orang lain mungkin nggak mau dan mau tetapi ditinggalkan, tapi risikonya diambil gitu. Dan ini menurut saya ini adalah orang yang sangat luar biasa. Ini dua-duanya sangat luar biasa, Mas. Jadi kalau menurut saya, kita selalu berharap pasti mereka ini akan menemukan jalannya sendiri lah. Reconcile. Iyalah pasti. Oke. Mereka ini orang hebat kok. Mereka udah tahu kok nanti caranya bagaimana mereka rekonsiliasi. Kita ini mungkin nggak pernah satu hal yang nggak pernah kita pikirkan. Oke. Jadi walaupun sekarang ini kelihatannya Sudirman Said ngambek, tapi itu bentuk kecintaannya kepada Anies ya. Oke. Berikutnya lagi ya yang ingin saya tanya adalah soal isu Kaisang dan PSI. Ya kan? Kita tahu bahwa ada partai yang mau mencalonkan Anies, tapi masing-masing egois. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih untuk mengusung Anies di antara partai ini? Dan harus dua minimal kan? PKS, PKB, Nasdem sama PDIP. Anda pilih dua sebagai prioritas. Karena dua minimal. Satu nggak bisa.
Kalau saya, Ya. kalau boleh, Iya. saya lebih cenderung kepada PDI. Dua. Iya PDI. PKS dengan Oke, PKS dengan PDI. Betul. Kalau PKS sama PDI pasangannya siapa dengan siapa? Kan ada pilihan Anies Sohibul Iman Iya. atau Anies Andika atau Anies Pras gitu. Terserah Anies lah kalau menurut aku. Oke. Terserah Anies. Anda yakin siapapun dipasangkan bakal menang gitu ya? Iya, saya lihatnya begitu. Oke. Kenapa Anda nggak milih PKB dan Nasdem yang merupakan teman koalisi perubahan? Kita berharap bahwa Anies tidak kemudian hanya kemudian berkutat di perubahan. Oke. Mestinya harus dia berkembang. Gitu. Bukan hanya dapat dukungan PKB, Nasdem dengan PKS. Ya. Kalau menurut saya, teman-teman yang ada di para pemilih Nasdem dan PKB, mestinya dengan yang kasus yang kemarin di Pilpres itu suaranya pasti akan lebih banyak ke Anies. Tapi kita kan membutuhkan suara yang di luar daripada yang sudah ada. Dan kita berharap dari PDI. PDI mau kalau dia jadi wakil gubernur dong. Semua juga sama, PKS juga sama, PKD juga sama, itu kan biasa. Tapi pada akhirnya kan biasanya ditentukan oleh Aniesnya sendiri. I see. Karena sampai sekarang belum ada kata-kata itu soalnya. Ya pasti di ujung lah. Oh di ujung. Iya, kalau PDI kan sukanya di ujung. Semuanya juga di ujung lah. Oke. Kalau sekarang ya, kalau menurut saya kalau sekarang yang dipilih salah banget. Oke. Apa komentar Anda ketika hari ini PKS mengundang PSI? Wah, hari ini mengundang? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Jadi pukul 4 tadi ya itu PKS mengundang PSI. Yang datang Kaisang langsung disertai punggawa-punggawa PSI yang menyambut Presiden dan Sekjen PKS. Oke, siap. Dan kemudian ada berita juga, walaupun kemudian ada yang membantahnya, karena Detikcom itu kan Ahmad Saiku itu dikutip bahwa PKS mendukung Bobi Nasution di Sumut. Itu artinya 7 dari 8 partai yang lolos parliamentary threshold sudah mendukung, tinggal PDIP. Kita tidak tahu PDIP itu cukup apa enggak kursinya kan, dan partai lain tentunya. Gitu ya. Lalu Kaisang moncer, menurut LSI moncer di Jawa Tengah. Jadi dari sisi elektabilitas nomor 2 setelah M. Lutfi atau nomor 1. Tapi intinya ketika dipasangkan atau disimulasi ada juga dia nomor 1-nya. Apa yang dapat Anda pandang seperti ini? Sementara PKS sudah mendeklarasikan Anies Sohibul Iman. Oke. Yang pertama gini ya, mengenai PKS kemudian berhubungan membangun komunikasi dengan PSI, tentu yang paling tahu kan PKS dengan PSI kan, agenda-agendanya. Cuman kalau kita ngelihat dari luar, ya pastilah semua partai politik pasti kan membangun komunikasi dengan siapapun. Tidak boleh, karena dalam politik itu kan tidak ada hal yang kemudian nggak mungkin, ya kan? Oke. Paling di ujungnya seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih satu hal yang biasa aja sih, nggak ada suatu hal yang terlalu gimana-gimana. Gitu. Kalau menurut saya gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya kemudian baru Anies dengan Kaisang, nah itu baru apa? Baru itu masalah. Baru masalah kalau saya. Artinya kalau Anda diminta mendukung Anies Kaisang mau? Enggak deh. Oh, udah pasti nggak mau. Enggak, Oke. Malahan saya kalau itu terjadi, ya udah kayaknya saya akan cari yang lawannya aja. Janganlah. Oke. Janganlah. Oke. Sekarang pertanyaannya. Sayang banget lah. Oke. Kalau seandainya Anies Sohibul, tapi partai pendukungnya PKS dan PSI, Anda mau? Dengan barter tentu dukungan PKS di Jawa Tengah dan di Sumut. Wah, ini berandai-andai ini. Ngeri juga kalau bisa kita berandai-andai ini kan. Ya nggak berandai-andai, ini kan masuk akal, make sense kan? Karena sudah ada pertemuan kan. Yang jelas PKS kan butuh 4 kursi lagi minimal. Sementara 4 kursi itu tidak bisa dipenuhi oleh Perindo, 1 kursi. Partai yang mapan lihat-lihatan dulu kan. PKB nanti dulu. Nah, PSI yang 8 kursi cukup misalnya. Kan make sense kan untuk menekan PKB dan PDIP atau Nasdem. Berarti PKS sudah mendapatkan partner. Bagaimana? Asal Kaisang nggak jadi cawagup sih oke. Oke, jadi so far sepanjang tidak menjadi cawagup. Memaksakan. Saya ingat sebuah perjanjian. Ya. Ketika Nabi Muhammad kemudian balik ke Mekah, ada perjanjian untuk
damai dengan Perjanjian Hudaibiyah. Hudaybiyah. Ya. Itu banyak yang menentang juga. Tapi ternyata untung bagi umat Islam. Iya. Salah satu apa coba poinnya yang kemudian dihapus di situ? Bismillahirrahmanirrahim itu kan harus dihapus dalam Ya, piagam tersebut. Muhammad utusan Allah juga Ya, dihapus. termasuk. Muhammad bin jadi bin Abdullah jadi Betul. Ibnu Abdullah. Itu kan salah satu strategi sebenarnya. Oke. Saya yakin itu juga adalah merupakan salah satu strategi. Sepanjang tidak Kaisang jadi cawagup. Iya, tidak memaksakan. Iya kan? Jadi kalau Nabi Muhammad aja kemudian mau buat hal-hal yang seperti itu, bersiasa, kenapa kemudian Anies enggak? Oke. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH ya di sini ya. Biasalah ada yang ngejek, ada yang apa ya, ada yang delete Harus gitu-gitu. siap. Siap-siap. Oke. Ini kenapa ini ada message yang di delete by Refli Harun oleh Jido. Mungkin ya, saya kira nggak ada masalah lah karena ini mungkin nggak relevan atau apa. Assalamualaikum menyimak ya. Karim Fatih, ini momentum pembuktian Pak Anies apakah dia akan setia dengan partai yang mendukungnya di tahun 2017 dan 2024. Partai yang loyal mendukung Anies pun tidak begitu signifikan dari Anies efek aman for DKI. Ini pendukung PKS pastinya ya. Karena 2017 yang mendukung kan 2024 itu ada Gerindra, 2024 ada Nasdem. Tapi maksudnya yang dua ini kan PKS. Kayaknya Bang Era lagi nggak enak badan. Semoga sehat selalu Bang Era dan keluar. Nggak enak badan saya. Cuma saya lagi menahan untuk ngomong lebih banyak. Oke. Padahal masalahnya kalau saya tidak ngomong ngantuk saya. Ya, betul. Ada karena ada yang banyak protes kan. Wah kasih kesempatan dong ya. Oke lah ya. Anies nyapres, Anies nyagup bukan berniat menang. Beliau nggak butuh menang tapi berniat mencerdaskan pola pikir orang Indonesia. Dan itu kemenangan sejatinya. Yakin Anda yang begini benar? Nanti ditanggapi secara umum ya. Oke. Salut sama PKS, realistis. Menang dapat jabatan, kalah cuma dapat pujian ya. RH dan subscribersnya aja, mending menang. Nggak jelas juga ini ya. Jadi kalau seandainya ambil juga Kaisang tadi ya berarti ya. Bapak ini aktivis tahun 90-an ya. Ini luar biasa. Berat nggak jadi aktivis? Apa pengalaman terburuk yang telah dialami? Terus pengalaman jadi aktivis yang paling membahagiakan itu apa? Ya. Itu bolehlah dijawab ya. Kenalan sama Anies. Semua berkoalisi cepat terbentuk untuk Anies. Semoga berkoalisi ya. Daripada 1000 burung di pohon, lebih baik 1 di tangan. Daripada 1000 angan-angan di angkasa, lebih baik 1 angin-angin terrealisasi di tangan ya. Ya tidak bisa juga ya. Lama-lama semua orang disuruh semua cari jabatan. Iya betul. Saya khawatir orang berpikir bahwa yang namanya ngomong itu nggak ada gunanya. Padahal ini pencerdasan bangsa juga. Ya. Sepakat. Iya, bagaimana? Saya koreksi itu tadi. Iya, bagaimana mungkin misalnya ada orang yang tidak mencerdaskan. Kita akan mengatakan Soekarno dengan pidatonya nggak perlu. Padahal itu pencerdasan bangsa dan membangkitkan semangat kan. Kemudian PKB egois. Padahal sudah didukung jadi wapres. Sekarang giliran PKS hanya minta wagub, mereka ndak mau dukung. Oke. Ketawanya renyah masih. Apa maksudnya ini ya? Kaisang ditolak tapi kalau partainya Kaisang dukung diterima. Ini gimana cara pikirnya? Ini ya. Anies yakin maju wakil di akhir pasti dapat amin. Ya. Oh Anies yakin maju wakil di akhir pasti dapat amin. Oke silakan Anda pertanggungjawabkan yang tadi. Kaisang ditolak tapi partainya OC. Oke OC. Gimana? Kalau menurut saya sekarang gini deh. Kenapa Kaisang kemudian mau ngedukung Anies dengan PKS? Ya. Apakah mungkin Kaisang sendiri ngambil keputusan? Ya enggak? Ya. Berarti Jokowi dong. Jokowi ini kan berarti dia ingin mainin kartunya dong. Dibalik. Nah, kemudian pertanyaan saya, kalau misalnya kita jadi Prabowo, apakah akan membiarkan itu? Ini kan seperti main kartu, Bang. Oke.
Ya. ya biarin aja. Maksudnya biarin apa? Biarin mereka melakukan manuver-manuver itu. Manuver juga. Karena pada akhirnya apa? Ini kan bisa memancing kemudian Prabowo juga untuk membuat manuver dong. Oke. Emang Prabowo mau kemudian hanya sekedar jadi penonton aja? Manuver kemana? Ya ke manuver kemanapun, termasuk ke Anies dong. I see. Kalau misalnya kemudian Anies dengan PKS, PSI kemudian jadi, emang happy Prabowo-nya? Enggak dong, dia kan presidennya. Ya. Nah di balik itu mestinya ngerti dong, paham dong. Dia biarkan aja, ini proses ini biarkan aja berlangsung gitu. Oke. Ini akan memancing kemudian membangun komunikasi. Asal jangan Ya. Kaisang dijadikan wagub. Iya dong. Oke, itu agak sulit ya. Gak apa-apa lah kalau menurut saya ini kan menarik. Kalau orang kan kejebaknya Kaisang kemudian dukung Anies kemudian begini-begini, kita kan enggak. Efek dari situ apa yang terjadi gitu. Oke. Kan lebih baik kemudian yang membuka politiknya Anies itu Prabowo kan, daripada kemudian Jokowi dong. Karena kan kalau misalnya Prabowo yang membuka kartu politiknya Anies, dia punya andil dong. Ya. Ketimbang sekarang kalau PSI masuk, berarti yang membuka partai politiknya siapa? Jokowi dong. Ya. Sejauh itu kemudian sama Anies hanya diuntungkan buat Anies, kemudian dia tolak Kaisangnya, kenapa enggak? Tapi jauh lebih penting, kartu itu pasti akan Gerindra pasti akan mengambil juga. Mestinya berpikirnya ke sana juga dong. Oke. Jadi ini kan sebenarnya bagian daripada strategi aja gitu. Oke, saya tidak boleh membantah ya. Karena pendapat demokratis ya, silakan. Silakan berpendapat ya. Saya tidak dalam rangka membantah karena bukan debat sama saya kan. Betul. Mestinya kan debat sama yang lain ya. Betul. Oke. Oh, jangan-jangan perlu juga kita sekali-sekali debat ya. Anies Kaisang. Nah, Anies PSI. betul. Anda dukung? Wah, debat dengan bagus anu. juga. Oke ya. Yang pro dan kontranya kan. Iya. Mana yang pro, mana yang kontra. Lalu debat di sini ya. Bagus tuh Bang. Wah, debat aja di situ nanti kita Ambil ya, betul. syuting gitu ya. Oke. Tuh bocah masih ingusan, masih berada di ketiak bapaknya berpikirnya. Oke, itu soal lain ya. Oke. Tadi ada yang menarik tuh kan. Oke, apa? Apa yang paling menyedihkan ketika jadi aktivis Apa? dan paling membahagiakan? Iya. Yang paling kan menyedihkan itu adalah kalau kita kemudian kehilangan idealisme. Oke. Menurut saya gitu. Iya. Kita tuh udah kehilangan pekerjaan gara-gara kita deket karena idealis itu udah biasa. Iya. Itu emang sedih, tapi menurut kita tidak terlalu menyedihkan. Kecuali kehilangan idealisme. Kecuali kita kehilangan idealis. Itu mestinya sedih banget. Yang membahagiakan. Membalikan ya kita tetap konsisten di jalur itu. Oke, walaupun ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Yang penting. Oke. Apalagi ya? Oke, jadi menurut Anda kalau kita bicara 2029 ya, Sudirman Said dengan mengatakan dengan tegas, jangan cari gubernur yang akan bermasalah dengan pemerintah pusat, maksudnya dengan Prabowo. Ya nyindir Anies lah itu. Jangan cari yang menjadikan jabatan gubernur sebagai batu loncatan. Padahal yang saya lihat ya memang orang berpikirnya Anies 2029. Makanya seperti Anda tadi ngomong kan. Lalu hubungan dengan pemerintah pusat ya tergantung pemerintah pusatnya. Tapi menurut Anda bagaimana? Ya, saya ini agak susah ya kalau misalnya bicara tentang Sudirman Said karena yang selalu terpikir dan terbayang. Jangan bicara dan Sudirman Saidnya, tapi bicara bahwa jangan jadikan ini batu loncatan dan cari gubernur yang tidak masalah dengan pemerintah pusat dari sisi komunikasi. Itu yang harus dijelaskan. Ya agak susah ya, seperti Bang Refli tadi bilang ya, bahwa siapapun orang ketika menduduki sebuah jabatan itu kan pasti sebagai milestone lah untuk kemaslahatan yang lain. Itu kan udah biasa camat jadi wali kota dan segala macam. Oke. Itu menurut saya sih, ya saya pikir stepping stone, batu loncatan. Ya batu loncatan. Menurut saya sih satu hal ya. Tapi mungkin kalau misalnya Mas Sudirman Said punya pandangan seperti itu, perlu kita gali lagi. Oke. Perlu kita minta penjelasan. Yang dimaksud itu seperti apa? Dan saya yakin pasti dia ada penjelasan. Di sana mungkin kita bisa diskusi lebih dalam. Kalau menurut saya ya, gitu. Pasti dia juga tidak akan memberikan sebuah pendapat tanpa sebuah argumen. Mestinya ketika dia ngomong kayak gitu dicecer lagi, tanya lagi lebih mendalam. Saya baca berita aja. Secara berita. Berarti harus diundang di sini lagi, Bang.
untuk masalah Oke. itu. Iya. Bisa ya. Kalau saya hanya kemudian mengkomentari dari satu paragraf aja yang kemudian nggak lengkap dan saya kemudian nggak, karena saya tahu Pak Sudirman Said itu adalah orang yang cukup lengkap juga ketika dia berpikir. Diskusi juga kan biasa, Iya. bertukar pikiran. Nah perlu, kalau menurut saya itu perlu juga kemudian didalamin, Bang. Jadi bagaimana kalau nih Sony Muhammad di sini, Sudirman Said di sebelahnya? Iya, oke. Wah, saya sangat Boleh. sangat terhormat. Oke. Terhormat. Gitu, cuman mungkin enggak kan? Itu aja masalahnya. Bisa kan? jadi, bisa ya. Oke. Komunikasi dan pemerintah pusat gimana tadi? Komunikasi dengan pemerintah pusat. Ya dia mungkin mereka berpikir seperti Anies sama Jokowi kan, enggak? Kalau menurut saya kayaknya enggak ya. Hmm. Kalau saya lihat kan Prabowo ini kan agak berbeda karakternya dengan Jokowi ini. Kalau Prabowo itu kan yang kita lihat lah ya, dia kan bukan orang tipe pendendam gitu kan. Ya selesai lah, sudah lah kan. Kalau misalnya mau diajakin kerjasama dan segala macam ya sudah gitu. Dan kalau menurut saya sih, saya nggak pernah terpikir kalau misalnya kemudian Anies jadi gubernur dan kemudian Prabowo jadi presiden itu kemudian tidak bisa membangun komunikasi dengan baik ya, apalagi bekerjasama. Karena lihat dari visi dan visinya. Andai pun misalnya sama-sama berniat untuk maju di 2029, kan pasti ada kepentingan. Kemungkinan itu mungkin ada, ya kan. Tapi kan kita tidak pernah bisa menjawabnya ya apabila kita tidak bisa menemukan buktinya di sana. Oke, tapi itu kan common things kan. Ketika sama-sama ingin maju, sudah mulai biasanya kan. Selesai kan masalah, tinggal ngobrol aja berdua gitu. Oke. Iya kan, tinggal Anda ngobrol aja. masih punya kepercayaan kepada Prabowo bahwa Prabowo punya niat baik untuk Indonesia? Mestinya harus, dia kan udah jadi presiden yang kita pilih. Oke. Harus ada. Anda milih Prabowo? Enggak, saya milih Anies. Tapi kan udah pilih, masa kita tidak ada presiden gitu kan? Iya. Rakyat Indonesia pilih ya. Iya, rakyat Indonesia pilih. Yang kan? 58% itu lah minimal. 58% itu yang sekarang lagi nangis-nangis itu kan. Jadi Anda yakin bahwa apa? Ya yakin pasti ada komunikasi, nggak mungkin enggak. Orang juga belajar lah. Anies belajar juga ketika Jokowi kan. Nah kemudian Prabowo juga belajar lah dengan apa yang kemudian Jokowi dengan Anies. Ini dua-dua orang itu kan gampang banget lah cepat belajarnya kan. Beda dengan yang ya itulah pokoknya. Dua orang pintar ya. Iya betul. Beda dengan yang satunya gitu ya. Iya betul. Satunya dan anak-anaknya gitu. Jadi coba saya bacakan ini ya, polling ya biar kita agak objektif. Ini kita tadi bikin polling, sudah 12.000 yang ngisi pollingnya. Apakah Anda setuju dengan koalisi PKS PSI dukung Anies Sohibul Iman? Tadi kan ini ya. Yang setuju itu 17%, yang tidak setuju 77%, yang ragu-ragu 6%. Lumayan juga ini. Seru ya? Seru, 77% nggak setuju dari 12.000 ya, perlu ditekankan lagi. Bukan dari 1.200 ya, 12.000. Walaupun ini kan tidak representatif karena siapapun bisa ngisinya kan. Berarti yang nontonnya banyak juga ya? Hah? Berapa yang nontonnya itu? Kemarin tadi itu, yang tadi ini. Karena saya kemarin tadi bikin pollingnya ya. Kemudian mana yang Anda pilih? Anies Andika atau Anies Sohibul Iman? 32.000 yang voting dan Anda benar, ternyata mereka pilih Anies Andika 63%. Anies Sohibul Iman 37%. Komentar Anda dengan PKS yang menyatakan kalau tidak Sohibul Iman, ya artinya PKS tidak akan dukung Anies. Gimana? Yakin? Ya itu pernyataan dari Presiden PKS dan jubirnya Iqbal. Ya cuman masalahnya yakin nggak? Gitu. Ya, itu kan strategi komunikasi bisa, tapi kalau menurut saya begini ya boleh-boleh saja kan, punya keinginan dan segala macam. Tapi kalau saya lihat PKS ini kan bingung. Anies itu sangat identik dengan PKS. Anies dan PKS itu sangat identik. Pemilihnya Anies nanti kemudian dengan PKS atau dapat dukungan atau tidak dengan PKS, coba aja nanti di polling. Ketika kemudian Anies nggak dipilih melalui PKS. PKS akan memilihnya kemana? Pemilih PKS akan kemana? Seperti itu. Misalnya PKS tidak mendukung tapi dia mendukung calon lain. Apa? Oh itu lebih ngeri lagi. Coba aja dibuat simulasinya. Misalnya dia dukung Ridwan Kamil. Ya, coba aja. Coba aja. Coba aja. Kan yang paling bisa menilai apakah ini baik atau tidak kan dari pilihan masyarakat dong. Oke. Walaupun sebenarnya PKS kan termasuk cukup solid loh bicara tentang organisasinya.
Ya, ini juga memang ada hasil survei yang bagus. Apakah Anda yakin aman bisa menang di Jakarta? 25.000 yang voting ya, yang vote yakin 77%, kok 77 terus ya? Tidak yakin 17%, ragu-ragu 7%. Jadi kurang lebih sama nih konturnya ya sebenarnya. Ya, itu yang bisa saya sharing. Apa ada lagi yang ingin Anda sampaikan sebelum saya kasih kesempatan untuk menyampaikan closing statement? Apa aja yang ingin Anda sampaikan? Yang jelas gini nih, kalau aku lihat gini ya, mudah-mudahan secepatnya kemudian kalau kita berharap ya, Anies secepatnya kemudian dapat dukungan dari partai pendukung ya. Lalu yang kedua juga kita juga berharap mudah-mudahan Anies dan Sudirman Said kemudian bisa menemukan sebuah solusi yang terbaik lah ya. Bangun komunikasi. Ini orang hebat nih, dua-duanya orang hebat, ini duet maut ini. Dan diantara dua-duanya jangan sampai kemudian mau jadi, kita berharap mudah-mudahan tidak menjadi proksi lah. Proksi dari kekuasaan sekarang ini. Iya betul. Sayang banget lah. Kita tahu sendiri kan bagaimana Pilpres itu kemarin brutal, masa gara-gara hal yang kemudian tidak lebih prinsipil. Tidak lebih prinsipil kemudian kita mengorbankan. Gitu. Itu aja paling. Silakan closing statement kepada ini sebagai pakar komunikasi, Anda bicara dengan sobat RH. Silakan. Sorry ininya. Ya. Nah, tetap. Buat penonton RH yang sangat idealis, memegang komitmen untuk menegakkan kebenaran dimanapun Anda berada, tolong kawal situasi dan kondisi bangsa ini dengan apa yang kalian mampu. Kalau misalnya mampu dengan komentar, dengan media sosial, dengan harta dan segala macam, jangan putus harapan. Karena kalau misalnya kerugian yang paling besar adalah apabila kemudian kita kehilangan harapan untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Itu aja. Luar biasa ya. Ya, saudara sekalian, itu dengan Sony Muhammad yang pernah datang ke sini bawa cerita soal keris. Nanti cerita itu ramai itu. Iya, itu sayangnya si Jido kurang kreatif tuh, nggak ditampilkannya sang keris itu ya. Jadi cakra. Keris itu ceritanya seru tuh. Bukan keris ya, tapi tongkat cokro ya. Cokro itu. Gimana ceritanya macam-macam lah ya. Yang paranormal tuh nggak datang lagi. itu seru bang. Tadinya saya bawa ini belangkon itu. Belangkon yang dikasih dari Kota Gede itu. Oh ada. Ada. Loh, belangkon yang kemarin yang ini masih ada di situ. Kalau ini beda, ini yang dikasih dari Kota Gede dari makam kerajaan. Tapi nggak dibawa. Dibawa tadi sama saya, dibawa. Tapi saya lupa. Loh, di sini ada. Ada dibawa di tas. Tasnya samping. Ada di tas samping. Coba bawa dulu dong, dipakai. Nggak apa-apa. Enggak. Keluar aja ya? Iya, nggak apa-apa. Salah, out of frame nggak apa-apa. Iya. Biasa kan kita ini kan iseng-iseng ketemu orang, senyum, ngobrol. Lo gitu ikut kan. Waktu ke Kota Gede? Ikut ke makam para raja itu aku ikut. Oh, ikut rombongan Anies. Ikut. Oh, pantes. Akhirnya dikasih. Nah, ini keren ya? Ini apa? Belangkon Jogja ya? Saya nggak tahu. Pokoknya saya dikasih ini aja. Kan lagi waktu rombongan itu kan masuk ke makam-makam raja itu kan. Soalnya belangkon satunya ini kayaknya kegedean buat saya. Sama ya? Beda ya? Sama. Hah? Tuh, tapi kegedean kayaknya. Jadi kita ini kasih tuh sama sawo kecik tuh. Oke. Sawo kecik tuh itu pengikutnya ininya jangan lupa. Oh iya. Dynamic jadi. Wah, nanti kita bisa juga nih kan kita foto setelah ini ya. Iya betul. Gitu. Saya nggak kelihatan nih Jido, gimana dia ini? Coba dilihatkan gitu. Dasar. Jadi sahabat era sekalian, wah ini saya Pangeran Arya Penangsang juga saya nih. Arya Penangsang. Penangsaran. Ya sahabat era sekalian, itu saja ya sekedar intermezzo kita pakai belangkon ya. Mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat dan besok kita lanjutkan lagi kalau ada hal-hal yang baru dan baik untuk kita sampaikan kepada sobat era sekalian. Kepada Kidalang Narto Sabdo, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.